demi kelanjutan pembangunan di Kota Depok yang berpok pada masyarakat ya. Jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS demi Kota Depok kembali kepada jati dirinya. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di acara Chief Editors Club. Saya selaku pimpinan pendiri Chief Editors Club kedatangan tamu Pak Tutun Sulaiman. Selamat sore Pak Tutun. Ya, selamat sore. Apa kabar? Baik. Ya, lama nggak jumpa. Iya. Kita udah kenal 20 tahun yang lalu. Iya, terima kasih Pak Rai. Jadi begini Pak Tutun, Gimana nih? kebetulan saya dapat isu-isu dan informasi dari warga masyarakat Depok Iya. mengenai penghelatan pilkada serentak tahun 2020 ini. Iya, betul. Pro kontra terjadi. Betul. Karena kandidat hanya 2 head to head. Iya. Yang satu petahana, yang sebelahnya lagi setengah petahana. Kira-kira menurut pandangan Pak Tutun, apa kira-kira komentar dan tanggapan Pak Tutun mengenai segala yang sudah terjadi baik kampanye maupun debat publik yang kemarin, yang hari Minggu kemarin? Kira-kira apa menurut Pak Tutun, pandangan umumnya aja? Ya, kalau menurut saya secara pandangan umum ya, ini dua paslon ingin memimpin Depok. Ya. Tapi kita harus melihat kemana sebetulnya visi mereka. Ya. Kalau memang Depok itu ingin ada perubahan, ya. Nah, perubahan di Depok itu sangat sederhana sebetulnya. Punten-punten kalau saya ini agak cenderung ke nomor 1 Pak ya, supaya nanti tidak melebar. Bukan berarti saya tidak mengenal pasangan calon nomor 2, saya mengenal dua sosok orang itu. Tapi juga saya mengenal sosok Pak Pradi, ya, sosok Ibu Apipal. Ya. Nah, katakanlah dengan beliau ini, dengan Pak Pradi ini, katakanlah dulu sering sapa lah, ya, ngobrol di mana saja, ya, masih akrab lah. Ya. Karena mereka tuh orangnya selalu menerima dan mendengar siapa saja. Nah, kalau kita lihat dari sosok nomor 1 ini membenahi Kota Depok. Saya kira masyarakat Depok tahu. Ya. Titik awal untuk membenahi Kota Depok, saya selalu bicara apa sih dari Perda itu. Pertama, Perda nomor 1, itu tentang pendirian Kota Depok. Kita kalau menengok ke belakang dengan Undang-Undang nomor 27 ya, tahun 99 itu pendirian kota, ya, Kota Depok dan Cilegon ya, dan yang lainnya. Tapi dari satu hal, Depok ini ada, saya menyebutkan ada 6, tetapi yang satunya itu, yang pertama, apa sih itu lambang Depok? Ini harus dipahami. Lambang Depok itu ada kujang, ya. Ya. Kalau kujang itu kata bahasa Sundanya, urus kujang. Ya. Kalau bahasa kerennya ayomi, itu urus ayomi. Kalau mengayomi itu dia akan merangkul semua. Ya, semua masyarakat yang ada di Depok, semua kelompok. Depok ini tahu sendiri ya, Depok ini berbagai macam suku di Indonesia itu ada. Jadi kalau saya istilahkan, Depok itulah miniaturnya Indonesia. Nah, itu dari sisi itu, dari ada kalimat di situ Paricara Dharma. Paricara Dharma ini beliau selalu mengatakan ini mengayomi ya, modern. Tapi kalimat mengayomi dan modern ini, kalau Paricara Dharma itu Dharma apa yang akan disumbangkan? Itu lebih luas lagi dalam bahasa Sanskerta ya, dengan cara apa? Nah, penggabungan kalimat itu lebih elegan menyebutnya dengan mengayomi, modern ya, dan berbudaya. Nah, dua tonggak itu, ya, satu dari segi lambang. Nah, yang keduanya, Depok ini ada 5 dasar ya, dari Perda nomor 1 tahun 99 itu. Pertama adalah kota pendidikan. Kita bicara pendidikan di Depok, kita sangat ketinggalan. Contoh, Depok mengatakan ingin menjadi kota religius dan akan dibangun universitas yang tingkatnya se-Asia ya. Se-Asia yang membangun bagaimana peradaban di Indonesia ya. Dan saya tidak menutup kemungkinan
bahwa kita ini bagaimana ceritanya masuknya Islam ke Indonesia ini, ya. Ini harus dipahami. Saya kira umat yang lain juga tahu ini dari faktor sejarah, ya. Siapa itu Wali Songo? Apa sih maknanya wali? Wali itu apa sih? Mengerti nggak sejarah wali? Iya. Kenapa tidak disebut kabupaten? Kenapa ini wali kota? Gitu kan? Apa sih itu wali? Iya. Nah disinilah Iya. pemahaman wali ini, bukan kita ada di situ Wali Songo, ya. Bagaimana Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, ya, segala macam 9 wali. Nah, kalimat wali ini harus meresap dalam dadanya. Saya kalau udah bicara ke situ tuh terenyuh, ya. Nah, bagaimana sih perilaku wali-wali itu, ya, dengan santun, dengan mau merangkul semua. Ya, ini wali. Nah, di balik itu, ya, kewenangannya itu ada yang melekat. Satu dari perda nomor 1 adalah kota pendidikan, ya, yang mendidik untuk masyarakat Depok ini ke depan, ya. Supaya masyarakat Depok ini dari segi SDM-nya unggul, ya, dan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia itu pendidikan. Tapi dalam arti pendidikan dasar ini kan menjadikan kewenangan, ya, baik di dalam Undang-Undang 33, ya, dalam PP, ya, dalam PP-nya juga jelas sudah diatur itu di dalam peraturan pemerintah nomor 17 juga jelas-jelas dalam pendidikan dasar. Kita lihat pendidikan dasar, ya. Apakah itu pendidikan dasar yang sifatnya secara umum, baik itu SD, SMP, SMA, belum lagi ada sanawiyah, aliyaman, ya. Nah ini harus diakomodir. Siapa kelak nanti yang akan masuk kepada pendidikan yang sifatnya keagamaan? Ini kan harus sinkron. Nah, dalam pendidikan keagamaan itu harus memahami dari sisi, saya tidak paham kedalamannya, tetapi dari segi sejarah dulu deh, ya, agar tidak terjadi benturan. Ini begitu sabarnya para wali, ya, bagaimana mendidik umatnya pada waktu itu. Itu harus tanyalah kepada tokoh-tokoh NU yang menguasai itu, atau tokoh-tokoh Muhammadiyah, ya, yang tidak terlepas. Nah, yang kedua, ini ada kota pendidikan, ada pemukiman, ya. Ini kan, nah, kalau antara pendidikan dan pemukiman ada dua keseimbangan yang harus seimbang. Ya. Udah pendidikan, ada pemukiman. Pendidikan di sini ada UI, ya, ada berbagai macam perguruan tinggi. Ini pendidikan. Kalau kita dalam arti luas, coba lihat sekarang bagaimana fungsi Kostrad, ya, supaya dipahami apa itu BRIMO. Nah, orang itu tidak mencaci maki kalau mereka tahu tupoksinya. Negara itu selalu memberikan tupoksinya, paham dia. Nah, inilah dua korelasi saja dari sisi pendidikan dan pemukiman yang tidak kebutuhan dasar, ya. Kesehatan, ada kota pendidikan, kota pemukiman, ya. Terus di situ juga ada pelayan jasa dan wisata. Nah, jasa apa sih yang mau dikembangkan? Konsekuensinya apabila ini menjadi kota pendidikan, akan ada orang yang berpendidikan di Depok menempuh pendidikan S1-nya, ada UI, ada yang lain. Berarti kan fasilitasnya, jasanya apa yang kita harus kembangkan, ya, yang betul-betul ramah lingkungan. Nah, ini di sini yang namanya kota jasa, kota wisata. Nah, kota wisata di dalam amanat itu gimana di kita ini punya situ-situ, ya, sumber daya alam kita, bagaimana mengelola itu. Ini kan jadi potensi.